kita bersama atau disebut dengan Abia izinnya, yang insyaallah malam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan hadir beliau mendapat barakah kepada kita semua. Kemudian selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Abia dan juga kepada seluruh para tuan-tuan guru-guru kami yang sudah hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Ta'zim hormat kami kepada Ketua RT beserta seluruh jajarannya, Ketua Permasa Tanjung Sengkuang beserta seluruh jajarannya, Ketua Sirul Muqtadin Kastabi beserta seluruh jajarannya. Istimewa kepada Ketua Balai Babul Khairat beserta seluruh jajarannya. Juga istimewa kepada seluruh para jamaah yang sudah hadir pada tempat yang sangat mulia ini. Insyaallah malam ini pengajian seperti biasa. Kita lanjut pengajian kita di malam Senin seperti biasa. Sudah sampai halaman 147. Maka pengajian malam ini seperti biasa kita bagi dua sesi. Sesi pertama Abia memaparkan materinya dulu. Kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan buka tanya jawab. Bila seandainya apa yang ingin ditanyakan baik menyangkut dengan pembahasan yang ada dalam materi atau di luar daripada materi, maka insyaallah untuk menghematkan waktu langsung saja kita kasih kepada yang mulia Abia. Insyaallah waktu dan tempat Abia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ma fi jarihi wa barakatuhu wa zidna ilman
2 biji, pulang ke rumah tidur sebatang. Bagaimana berdiri uang yang maha buat ini? Tadi terjemah pula kita peng tidur pun mereka peng duanya gua rumah tiba tidak baik. Hanya ini jadi aja ataupun tabuat dengan bahasa Indonesia kitabnya tidak bahasa Melayu. Insyaallah di kurir yang kurir memahami apa aja bacaan matanya di bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Cuman sebelum kita sampaikan semampu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf di mana ada kekurangan kesilapan, karena pada malam yang mulia ini saya tidaklah lebih baik daripada semuanya. Bahkan di sini ada maha guru, ada guru saya, guru pribadi, yaitu Bule Abi Zainal. Di saat saya mondok ilmu masih dalam keadaan santri, beliau sudah mengajar di Dayak Darul Falah, Dayak almarhum Abu Abdul Samad di Simpang ini. Jadi pada malam hari ini yang sebenar-benarnya saya kurang berani menyampaikan. Kurang beti itu Tuhan. Bahkan hampa apa itu gue ya. Cuman hanya ku izin ilung belum bantu baca surah patrol gue. Jadi hanya sedikit gambaran pengajian seperti biasa. Pertama menyampaikan materi, yang kedua tanya jawab. Kan Pak Lung tanya jawabnya, Pak Abi dia salah dulu. Itu nak tanya Pak Lung. Dan pada malam yang mulia ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin kaum muslimin, Bapak sekalian, para guru-guru semuanya, dan juga kepada teman seperjuangan pribadi saya dulu waktu di Samarana, yaitu Duku Sampan. Beliau saborok kalau dari Mudi, mana awal mali wujud. Jadi awal teman kita tiga menolak, menolak itu tajam juga, berat juga. Alhamdulillah Allah Ta'ala mempertemukan Lun, mempertemukan saya dengan sahabat teman karib, bahkan sama-sama waktu di Mudi merasakan pahit manisnya kehidupan di Sandok bersama-sama beliau. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini Allah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk duduk dalam majelis ilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun min ibadah sana. Duduk bersama orang menuntut ilmu agama walaupun kita tak paham, sekedar hadir untuk mendengarkan walaupun kita tidak bisa paham semuanya, itu lebih baik daripada kamu beribadah setahun. Alasannya kenapa lebih baik duduk sesaat dalam majelis ilmu lebih baik daripada beribadah setahun, apapun yang ada ibadah dalam tahun itu. Kenapa alasannya lebih baik belajar, menuntut ilmu ataupun hadir pada tempat ilmu? Alasannya orang yang beribadah tanpa ilmu itu sia-sia.
Di saat kita sudah belajar, kita belum bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, masih ada nilai bagusnya di sisi Allah. Terlalu banyak hadis yang menyatakan, ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kelebihan ilmu. Lebih-lebih di tempat kita ini, di balai pengajian ini, ada 2 kitab. Yang satu kitab Sakinah, ini adalah mahanya kitab Jawi, artinya kitab besar. Di dalamnya Sabilal Muhtadin ini adalah nakal daripada beberapa kitab besar. Seringkali yang mempunyai ini kitab menakalkan pendapat yang ada dalam kitab Tuhfah, menakalkan dalam kitab Mughni, hukum yang ada dalam kitab Mughni, dan hukum yang ada dalam kitab-kitab besar yang lain kalau dari dalamnya. Tetapi kalau di luarnya, ini adalah karangan daripada Syekh Nuruddin Aradiri. Sebagaimana yang kita pahami, beliau adalah faqih lagi sufi. Dalam hal kita mencari ilmu, terkadang-kadang ada rasa bosannya. Di saat datang rasa bosan, maka niatkan dalam jiwa kita, ini adalah taubat yang sebenar-benarnya. Menyegedannya urang Aceh, oh yang tajak tengkui prehle ilmai biata, kecuali tidak peluang. Nyo gedanyo yang buat malam nyo awak pelung hidayah mendung. Kaya aku sahabat, menyegedanyo urang kena tuang li Allah, oh yang tajak tidak ruk lampu bayar tau. Nyo ya hanam pom bahasa Aceh, bubayanya nak terjemah hidrondrok nak dongkun. Jadi yang tajak memang. Bahkan ada di antara saudara-saudara gedanyo wateta ajak untuk belajar ilmu agama, nah yang berani mengatakan, saya datang ke Batam bukan untuk belajar ilmu, saya datang ke sini mencari uang. Kalau saya sudah mendapati uang yang banyak, kalau saya mau belajar lagi, saya pulang ke Aceh. Nyan haba bangai. Dan le punyan terempo yang tajik-tajik pegah. Boya tai gue melanyo, hai lu puja kenop kon kuya beut kwa minta pe. Nyo karena hanape kampung puja kenom ya kanape kuolo. Untuk kuya beut nyen pengodro. Itu tipu-tipu. Maka dalam hal mencari ilmu, kita akui saja terhadap kelebihan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kelebihan ilmu yang telah diakui oleh Allah Ta'ala sendiri. Seberapa hebat orang yang belajar ilmu agama. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tidak ada kemuliaan yang paling mulia, yang terlebih mulia daripada pengakuan ini. Dalam ayat ini Allah menyebut namanya, menyebut nama malaikatnya, selanjutnya Allah menyebut nama hambanya yang diberikan ilmu. Syahidallah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan, yang pertama sekali siapa? Allah mengatakan anallah wala ilaha illallah, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Yang kedua yang mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sebenarnya siapa? Para malaikat. Yang selanjutnya siapa? Wa ulul ilmi qa'iman, orang yang diberikan ilmu agama. Orang itulah yang dipilih oleh Allah menjadi manusia-manusia terpilih nanti di dalam surga pada hari kiamat kelak. Maka berbahagialah di saat Allah Ta'ala telah memilih kita menjadi orang yang baik. Sudah dipastikan orang belajar ilmu agama baik? Pasti, karena ini bukan pengakuan pribadi. Rasulullah
Rasulullah sendiri mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah masih sayang kepadamu, kalau Allah masih mencalonkan kamu menjadi orang baik, maka Allah punya cara tersendiri untuk sayang terhadap hambanya. Bagaimana caranya? Yufaqihu fiddin. Allah akan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala pilihkan, yang ingin Allah Ta'ala berikan kebaikan, maka orang itu akan dihadirkan dengan pilihan Allah dalam majelis ilmu. Maka berterima kasihlah kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah, karena tak mudah menjadi orang belajar ilmu, tak mudah, benar-benar tak mudah. Dan sebaliknya, di saat Allah Ta'ala sudah tidak sayang kepada hamba, Rasulullah bersabda, wa min alamati i'radatillahi ta'ala an ibadih fastighaluhu bima la ya'ni. Kalau Allah sudah tidak sayang lagi, kalau Allah sudah tidak lagi peduli dengan hambanya yang ada di dunia, maka caranya Allah istighaluhu bima la ya'ni. Hamba itu akan Allah Ta'ala biarkan berada dalam keadaan dari siang berganti malam, dari malam berganti pagi, yang ada di hatinya cuman sesuatu yang tak berfaedah, istilahnya adalah dunia semata-mata. Nyan berti ana waliku menyegetanya ana gena tuang lele Allah na cara do Allah kiban cara gepelale ngan etel heuga. Artinya dengan sesuatu yang tidak ada artinya semiskal darah. Itulah dunia semata-mata. Yang jauh tapi punya kena God lagi hamba ada pegah benar. Ho yang tajak katanya 30 oleh Allah Ta'ala dalam God. Punya kena jeroh, kena selamat di merempuk menurut yang peselamat katanya. Karena tanda-tanda Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala menyelamatkan seseorang daripada kejahatan untuk dihadirkan dalam kebaikan, Allah mempertemukan kita dengan orang baik. Yang terhurung yang God yufaqihu fiddin, orang yang paham agama, walaupun orang itu belum mengerjakan semuanya. Ente itu yang kata pegah, kita punya tukunyan pegah anak apa betih, yang cara ngepegah do kebubutan. Ikan nanti dia pegah dia menjadi dak. Nyan munggu hana dagui lebih go. Nya hana perle tak pegah payang tha, urang drona na buat kitab raya aji kabut. Kitab Syiarus Salikin. Raya dah kita. Syiarus Salikinnya kitab Ihya Ulumuddin. Niat aja udah ya gelah 7 menam rempok pun. Yang tak ikhlas 7 menam buat pada hari raya ni. Punya kitabnya gelah 7 ti. Merepuk buat kitab tofa bak dayah yang nabutnya anak-anak. Dan kerja mengaji ke majlis taklim lapa tok. Peng minyu dan payah bayu beruh nabe kompor na payah blo jok lapa tok dia. Mangat mana semua. Berarti nyok ka bere, hai po bere, ya jok. Putrana ni boh merah ha. Jok ilmiah beri. Jadi tok nak tunggu di kampung berkah ke dia. Hai je si daripada tak kena tak gede buka tanya ulung tanya Pak Gure ya di kiro poh baduk ter gepegah takkan nama tengah je mabiakan je tabai kamu nak trip membuat di jalan normal mendu dia gepegah nak trip di at mendang keberkat. Hai tanya thì kau urang kaji nyo gelantor tak sembahyang sunat kemudian buka faslun, ini pasal pada menyatakan segala sunat yang ada di dalam sembahyang. Bermula sunat menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram, supaya sebut lidah itu menolong hati, dan sunat menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahannya, dan sunat mengangkatkan kedua tapak tangan daripada permulaan alif takbiratul ihram, dan hendaklah
ada kedua tapak tangannya itu terbuka lagi dihadapkan kepada kiblat, serta dijarangkan segala jari jemarinya dengan pertengahan jarang jua, supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat. Yang ditulis banyak turah di antara sunat yang bak sembahyang, di antara sunat-sunat yang ada di dalam sembahyang, antara lain disunatkan sebelum kita melanjutkan bahagian-bahagian terpenting yang ada dalam salat adalah melafadzkan niat dengan lidah. Sunat sebelum tamam dalam sembahyang. Yang pertama, maya tulis bak kitab lain ataupun bak kitabnya untuk di antara sunat sembahyang, tapi tidak termasuk dalam bahagian diri sembahyang, tetapi kedua-duanya itu dapat lebih mengelokkan sembahyang. Yang pertama azan sunat sebelum salat, azan dan iqamah. Yang kedua melafadzkan niat sebagaimana yang telah biasa kita lafadzkan. Usalli, contohnya usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu sunat. Dan dia itu bukan salat, karena yang dikatakan dengan salat yang sebenarnya dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Antara takbir dan salam ada perbuatan, ada perkataan, dan ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan salat. Sedangkan usalli itu kita lakukan, kita bacakan sebelum mengatakan Allahu Akbar. Yang jadi masalah membaca usalli, melafadzkan usalli, hukumnya apa? Sunat. Mamnya terjadi anak ukun usalli bagi haimnya kalau lebih pahala baik kun. Bukan kada warai dah. Nah urang ke pegah, nyan urang puna-puna, nyan kan semayang, anak kau pegah biji semayang. Usalli fardal maghribi, nyan kan semayang, karena mulai sembahyang dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyan pun mulai sembahyang. Cuman yang gubernur oleh urang jamun, le nek gedayau, yang pertama niat, dua takbir, le berdiri, pet Fatihah, butoi, bak urang sehat. Maya bak urang lumpuh, kiban tak pegah, satu niat, dua berdiri. Satu niat, dua tidurlah. Hai urang lumpuh, kiban kena dah memang. Maya urang cedera kaki, urang mengilah, satu niat, dua duduk. Manggang kapayah tak pegah natam baru. Nyat adanya nunggu betayak matat le katayo urang jaman gepegah lagi nyan gepuado gepenatap ngan mudah kita memahaminya. Satu niat nang kejut na golongan daripada urang semayang, niat irmo semayang itu masjid nyan grondok lebelah boh tekongan nikoh ba jalan baru truk ke dia masjid, truk ke dia Allahu Akbar hanan niat li kali irmo no lagak sih. Sebab idam satu niat, dua berdiri. Padahal ahwat takalan posisi yang sebenarnya niat itu letaknya dalam takbiratul ihram. Yang sedang dibicarakan bukan niat, melafadzkan lafaz niat.
Niat tidak bisa dilafadzkan karena niat itu di hati dan bukan bahasa hati. Persik goresan yang datang begitu cepat, ia kecepatannya melebihi daripada kilatan kilat. Contohnya, kita yuk kena rumah mati-mati enggak, ataupun na penginapan mati-mati. Watem ino walang dediknya, dan ingat ke rumah road. Nya napai klek-klek. Indang dah hidupnya lapar hidup pintu. Napayah apa? Napayah log Google. Du keju. Itanyo tanah ngiang rumah road walaupun jauh. Nyan lang dedik de. Mupat pintu road, mupat hidup pintu mon. Meduboh jendela, mupat hidup mon. Lang detik. Goresan yang laginya, tapi yang kini artinya bayangan. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin Allahu Akbar. Dalam niat sebenarnya sholat itu sudah selesai. Cuman kita melanjutkan apa yang telah kita pahami melalui niat. Dan salah nemu pom terhad tu. Kiban terhad berarti ya biar dia dah semayang dan niat tau. Yang pita boh memang lah biar letak modern tu pula biar mau tidak tahu kedai kampung kan nak kerja punya kedai hana modernnya ni no pada bawa kedai relov ni tidak dengar di kampung macam modern jumja waji hana payah jak pesawat jak jural ke mohor payahnya hana payah li sebab yang wajib jak wajikan tubuh hati punya tubuh menajih na darah. Sebab artinya kehidupan tubuh siapa ya. Tapi yang gurana urang pedih. Manfaatkan enak urang pedih. Al-sakit lakit kata ulama. Sesuatu yang telah jatuh pasti ada orang yang menerimanya. Tila butuh tabah hidanya na urang jauh. Nyo pluk nyo lihat aja dia tanya kakosong tabah na urang jauh. Begitulah kehidupan yang ada dalam dunia. Maka yang tengah nepegah bagadanya melafadzkan lafaz niat dengan lidah, artinya membaca usalli. Hukumnya apa? Sunat. Faedahnya apa? Supaya tertolong, ditolong, supaya tertolong dengan melafadzkan usalli. Hati yang ingin meniatkan apa yang dikatakan oleh lidah. Maya bahasa katanya, kupuat ayat kena usalli ngat terbantu hati diingat di hati yang dibaca oleh lidah. Tapi baik salah, baik mana ada Allahu Akbar ijak ada baju-baju sahaja lum semayang berle maghrib le rakaat lu ada kiblat lu ikut mungkar Allah taala menyapayang nafas dia juga dulu. Ijih niat bagah cepat. Le masalah yang le ramai urun temaya. Bak niat mana junung sebab susah kami hana gedong mana ki bancara ada niat babeh niat iya tabung timah abeh iya kalau abeh niat ke lemut ikan munjeng ke lem gola macam mau niat hai ke pikir le mau grup dalam mon tu kali dah lupa tapi mana junung peh dalam ruang ya apa ya ke pikir ke niatnya kibat hai mana bang kejau iya kan ke play ju nawaitu rafa'al hadasil akbari ala jamil badan illa dan la tajalum wa la tajalum wa hadali kada sekali amadalu ye itu juga golong terus balilah dalah kali iya padahal menyatakan oh na tayak beut nyo saboh gelah iya nyo kalih niat kalih mana untuk mana junub kalih tinggal sagai dapat sempurna mana cok iya nyo bak nak cara wajib wajud kumano junub karena Allah Ta'ala panina karena pula ilmu kumano junub ada sekalian badan lum hana ku pegah dia ada sekalian badan na rencana sak muka tu hana lah mia kamano mana ubah lek na nang kejut awat dia kata pahami ilmu itu memudahkan amal yang kenyan berlete beut dam yer dar tanyo te beut kan nyokan keju be anam hoja wah nak buah ya nama hoja tama di majelis apa lain ma menawa ajudan niat ku buat niat beut ku yak pegada stres ya
Juro di malam dalam 3 minggu nak ada stres kita yang 2 malam kaje walaupun hana mati panjang malam. Nya aku kada stres kita apa? Le urang tong buat kada stres, le urang buat kada stres. Buat stresnya ile orang fikir dah nak berlai. Kadu bi rumahnya di malam beut malam Seninnya pada minta-minta alatan ku punggung bibi anak sono. Tak dubiat juilai, tak ciak je ubat karo ada baju-baju. Nyo kang nyo naik karo menjak karo berarti kara pulih. Mia kenayah berarti nyo kasadar. Kagak depuat kada depuat ro ada tekit, dan budak sayang dia katanya kawak sakit-sakit lain je nya cara tadi. Cara katanya tak cok kami sebab mia relah je relah pulain lah, relah tanya lah. Tayak beut le katanya. Tayak pegada mumang. Nyom tu lagi malamnya. Tengok tiku rương menurut tahi kena. Nyo kapuh tiku rương lewat tiku. Masalah semuanya ada. Tidak ada manusia yang tak punya masalah. Makin lama kita berada di dunia makin banyak masalah. Yang jelas masalah pribadi, masalah keluarga. Pastinya. Hanya pegahana. Nabil iya, nabil listrik, olinya nabil kreditnya, kredit je. Kamu nak kata kita, ada tengok sini. Nyempoh lepas, nyenhot aja. Kamu nak orang kata fikir kalau mendeh bank mata boh rupiah, mudah leh dengan corona. Kempayang aju-aju masalah. Mantruk kena balik kan. Idron lale na dengar habalu, ilung lale ku pegah bangan ron. Na gadah memang dia tak apa aja. Doktor ni nak pungo je lah. Kami apa aja. Tidak laganya. Jadi dia yang buatnya relax, tatmainul qulub, dan inilah janji Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Adakah kamu tidak mengakui dengan kamu mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan kamu mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Tenang dengan urang putimang agamanya tenang. Yang relah urang pelung beragama, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzankan. Jangan coba-coba lari daripada aturan Allah. Kalau kamu tidak ingin menderita, maka kembalilah kepada jalur agama. Kalau kamu ingin bertambah masalahmu, maka larilah sesuka hatimu. Ma'isyatan dzankan, keputusan Allah Ta'ala, hidupmu akan selalu dalam keadaan gundah, gelisah, dan engkau tidak akan pernah merasakan kedamaian, kesenangan. Nyampai itu tenanglah hatiku. Coba beri tenang Allah, kan peng beri tenang. Susah hiduplah hati. Hatinya apa? Ada Allah. Yang beri susah apa? Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Susah kan karena hana peng. Tenang juga kan karena lepeng. Pakan tip itanya orang tak pegah di saat lepeng, alhamdulillah. Ahwate kah di peng saja kah bermasalah. Yang kali kebah karo oleh Allah dan dalam Quran surah Al-Fajr. Wa idza batalahu, dan apabila manusia itu kami berikan kemuliaan, kami berikan nikmat harta, maka mereka berkata, Rabbi akraman, Allah Ta'ala telah memuliakan aku, tapak kekayaan kalepek yang dekeng-keng ho yang gejak rumah, tapi tiba-tiba bangkrut yang kekun Rabbi ahanan hana jelah Allah Ta'ala berkali ke biar kejak pulang ka temayang meno temayang medi kenyan masalah keberkah oleh Allah baik kayak pada lehlung kalla balla tukrimunal yatim. Permasalahan kamu mendapatkan, kamu tidak bisa merasakan nikmat yang aku berikan, bukan salahku kata Allah, tapi salahmu. Kalla, jangan engkau menuduh diriku macam-macam. Bek pelin-pelan kata manusia. Wate mangan udip tak pegah lunggon akai. Wate hanagon udip kata tak pegah lung pihna kata. Kalla, janganlah begitu. Balla tukrimunal yatim wala yahutu wala tahutu wala ta'amil miskin. Kamulah yang mencari-cari masalah. Kenapa kamu tidak peduli kepada para yatim? Kenapa engkau tidak memberi makanan kepada fakir miskin? Drawat begat masalah. Mate kau masalah, kamu dari Allah Taala badai drawat begat. Maka katanya dengan salat ini kita diajari untuk tahu diri. Hikmah sembahyang. Tinggal sembahyangnya letak aturan. Bahkan Allah Ta'ala han gede mendamai dengan masalah sembahyang. Tidak ada kata-kata damai.
Kalau masalah puasa kita dalam keadaan sakit masih diozorkan, boleh tak berpuasa kalau seandainya benar dalam keadaan sakit yang berat, digantikan puasa dengan fidyah, tapi tidak dengan sholat. Selama masih sehat akal, masih ada nyawa, kamu masih sadar, sholat itu tetap diwajibkan kaifa amkana, menurut kemampuan yang nabagdaya. Kenapa sholat ini peraturannya besar, aturannya besar, dan siapa yang sanggup melakukan sholat? Orang yang khusyuk. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu besar. Yang sanggup melakukan sholat tepat waktu dan benar dengan aturannya adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Menyana orang dalam dunianya kepegah ya ke Allah tapi tan ke semayang, itu bohong namanya. Ngaya ke Allah tiba ngaya semayang tan yang ke yang penyakit yang kagak pengetro. Faedah semayang ke inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kekuatan sholat dapat menjauhkan dirimu daripada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Antara lain fahsya kejahatan secara zahiriah, mungkar dan kesalahan-kesalahan yang memang dianggap maksiat. Kalau kita telah mau benar melakukan salat sebagaimana aturan salat, insya Allah kita akan jauh daripada perbuatan maksiat. Di saat getanyo melakukan salat tak pupuk temayang, tapi ikannya meriwang-riwang buat kejahatan, yang salah kan temayang, tanyo mau berek kan temayang. Indanta hana berek, yang berat hana berek, kita melakukan salat tak hadir hati untuk salat, tiada khusyuk. Pakan hana khusyuk, nyami datanya yang pakan hana khusyuk. Jawaban paling banyak yang dijawab dalam kitab Sirrus Salikin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, jawaban paling mudah untuk tanya cerna. Kalau kamu ingin hatimu khusyuk terhadap salat, hanya semata-mata hadir untuk salat, maka tinggalkan mencintai dunia. Kunci hana khusyuk bak bulu ke dunia. Kita tidak pernah merasa cukup yang telah diberikan oleh Allah. Kita selalu bermimpi ingin mencari lebih daripada yang telah ada. Selama akal pikiran hati kita kepingin lebih daripada dunia, selama kamu masih mencintai dunia sepenuh hatimu, jangan pernah bermimpi kamu dalam salat bisa menghadirkan hati untuk Allah. Tak mungkin. Tak dipahami baju-baju. Mana aja dulu. Pakai mana Nabiya apa kah? Hai lang kitab menang ke begah tanya teh hana dadrod. Menyekeun awaknya dari mata turun ke hati. Dari hati iperiwang ke mata, memeriwang-riwang berapa tahu. Beda, alangkah jauh perbedaan orang awam, penglihatan orang awam yang tiada ilmu agama dengan penglihatan para sufi-sufi. Nya tidak pegah sufi, kan sufi, tak pegah na sufi. Lagi urung pegah katro bah hakikat, nya kebaca kitab yang pegah hakikat, urang menghakikat hang kedong pegah. Nek salah ada yang orang pegah je ke pegah rumah kan utuh, yang nya utuh, yang semoga utuh hana ke pegah je. Manya utuh pegah tan pegat, nya utuh ban tabuh tebang. Ni yang kau jamun. Utang ban tabuh tebuk. Nya kena rawai. Le para sufi beda cara melihat, cara penglihatannya beda. Dari hati dihadirkan kepada mata. Kita orang biasa sebaliknya, dari mata turun ke hati. Kalau orang sufi dari hati keluar ke mata. Makanya orang sufi tak banyak kebutuhannya. Itanya puentang yang kalah. Pengkan teh jok le kredit. Pinah lekoh tak pakai lipat. Kalau dah udang baru ni
ino takonyo pegat kalau tak masalah hebat dah putra-putra namanya nyo kalau beres kata kagalak dah pulain lah lek urang tu pergi kerja aku dah tipu saya ke belau yang you belau lihat tipu engkau kerja aku dah ke belau engkau dah yo tengah-tengah engkau ada jempli peng wari bebe kan lebut kan utang lah makanya gede yang keberat jangan tamak dengan dunia dan menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram supaya sebut lidah itu menolong hati. Faedah membaca usalli duluan sebelum takbiratul ihram supaya tertolong hati untuk menghadirkan niat, bukan melafazkan niat dengan hati. Mesti terkadi Allahu Akbar latih tajalung temayang boleh maghrib leherakan lu hadap kiblat lu imu kan Allah Taala. Itu bahasa hati, kan niat. Niat adalah perbuatan kalbi, buat hati yang buat hana pegah, buat cid. Kiman buat hati? Terbayang bak katanya, terbayang di dalam hati katanya. Inilah aku salat maghrib. Nyai tanya kan terbayang kiban salat maghrib, herakan. Kiban semayang maghrib, lagi biasa semayang lain seperti biasa seperti semayang yang lain menghadap kiblat. Bagaimana aturan salat maghrib? Sebagaimana aturan dalam salat lain, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada ruku, ada sujud, ada fatihah, ada i'tidal, ada tasyahud, ada salawat, ada tahiyat akhir, dan ada salam. Serendah-rendah khusyuk orang yang awam bisa menghadirkan hati untuk niat salat. Nyati urang-urang kucung. Allahu Akbar. Dalam hati itu lung semayang maghrib. Tahja lung semayang maghrib. Nya nanti nak berah ke kasat ta'rat ta'id. Dah kasat sahja. Ta'rat memberitahu. Ini bahasa katanya cekot. Artinya menyebutkan. Sahja lung semayang. Pegah semayang ku, sebab semayang letak ku na luhu na tha na tubo. Tahja long semayang luhu. Sembahyang luhu, sembahyang gebagilap, na semayang sunat, na semayang wajib. Sembahyang yang draw ke bubuk semayang apa? Sembahyang fardu. Sahja long semayang fardu luhu. Kasat sahja. Ta'rat pegah puas sembahyang, puas perleh puas kod. Ta'id tentukan salatmu itu apa? Adakah subuh, maghrib ataupun isya? Sahja lung sembahyang luhu. Kali ni Allahu Akbar. Man menyanyian tok pegah liati lihat kan? Sahja lung sembahyang luhu. Mah nak pegah perakan lagi. Kali ada ta'id luhu. Sahja lung sembahyang perleh luhu. Leh macam tagan. Sahja tabo kasat ta'rat pegah puas semayang sunat adapun wajib fardu pegah fardu ta'id tentukan salatmu itu namanya apa karena salat na lima macam tak kelek dia Allahu Akbar langat itu long semayang perleluhu mah nak pegah perakan tak pegah malehu lerakan belah yang kelahu tu buat kahna rencana semayang tidak ada kahna rencana salim dua rakaat kan long temayang berleluhu dua rakaat memang buat menghadap kiblat mana rencana temayang kau dulu memang kata dengkau barat lillahi ta'ala mana rencana temayang kau mau anak Allah lah nyandekeun sunat-sunat yang ada dalam niat yang wajib dalam niat kasat ta'rat nyan kasat ta'rat ta'in lillahi ta'ala mengatakan lillahi ta'ala karena Allah yang bermaksud kita hadir hanya untuk Allah. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkau tujuanku. Tanya tajak dunianya kan ke duniaku salah empuk. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat.
Beta balik lagi tanya, dunia ke pernah ke tanya, tanya ke pernah ke dunia. Ditanya tidak ada dunia. Memang nalang dunia. Dunia diciptakan untukmu, sedangkan kamu diciptakan untuk akhirat. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu pada hari kiamat, maka bawalah yang ada di sini supaya kamu punya bekal di sana. Dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mazratul akhirat. Yang itu tengah tak pernah wati ABO untuk anak mereka akhirat. Dan dia katanya belah tak. Memahami agama tak semudah, mengenal Allah tak cukup dengan perkataan. Ada orang mengatakan sangat kenal dengan Allah, tetapi bahasa gaya hidup bagaikan dia tak bertuhan dengan Allah. Yang bohong. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Menyatanya mantang karena pulain. Cuma syiriknya na dua, na syirik zahir, na syirik khafi. Dan juga belajar. Gimana cara belajar? Pahami Allah Ta'ala yang ada. Yang lain semuanya tiada. Itayo ke umurno monya kata doa mumpung tipe 20 yang kamu tauhid katanya. Qiyamuhu bi nafsi. Allah Ta'ala terkaya daripada makhluk. Di sini juga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang la ilaha illallah gegoh ke bagi dua. La ilaha istighna illallah ihtikan. Apa makna istighna? Terkaya Allah daripada makhluk. Apa makna ihtikan? Semua makhluk berlayar kepada Allah. Itu dia daripada qiyamuhu bi nafsi. Nyan mentang tak pahami nanti umum tu dengu. Pada ada rencana daya arah lagi dia. Ibarat ada arah meruduk malam nyopeh ada bincang. Mana? Kan hanya tak ujet mu. Makrifat. Makrifat yang benar. Kan lumpau apa? Dan kan rebah. Hanya tak rebah aja tanya nyata. Maka orang zaman menolakkan awaluddin ma'rifatullah. Nyan orang zaman nyan tahu bak mata zaman sudah ada pemahaman awaluddin ma'rifatullah. Itu karena perkataan Rasulullah awaluddin ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Menyatakan dalam nagam zaman din awaidin awaluddin ma'rifatullah. Awai agama Tuhan berdaduri bihana meriri kata percaya. Iman Islam tauhid ma'rifat pada tempat kekan agama peut macam iman, Islam, tauhid, makrifat. Nah, malpun adanya bakanya baru na agama dia. Ni hana agama tak pegah-pegah na tak. Agama Islam buat mengkleh-mengkleh. Lagi yang na dalam Islam. Kenapa? Kamu tak paham, tak ada makrifat. Iman, Islam. Pertama iman, setelah itu Islam. Iman, Islam, tauhid. Esakan Allah. Yang terakhir bu makrifat. Dah gabung pun baru na agama. Awai agama turi Allah. Orang yang tidak mengenal Allah sampai kapanpun dia tak punya agama, walaupun dia mengatakan saya Muslim. Kemudian hai tim. Jadi mandumna judul roy. Maka itanya ngan tak sembahyangnya bacut-bacut tak hadir-hadir. Tak coba eleh pubutu ini sahaja lung kemayang perle maghrib leherakan lo ada kiblat karena Allah Ta'ala sebisa mungkin tak hadirkan. Itu sudah dikatakan serendah-rendah khusyuk. Yang guyun niat sampai ene kekalkan niatmu itu hingga selesai engkau salam. Nando menunggu usalli fardal isya'i barakatin musaqbil qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hana trip dah. Allahu akbar. Langat ditanya tajalon tembayang pulai isya barakan. Lo ada kiblat karena Allah Ta'ala. Artinya goresan lagi tak pegang bunuh niat lintasan hati. Terbayang semua bentuk salat. Kibanhi insya kudu ladi. Awatnya takun Allahu akbar. Dalam takbiratul ihram itu adanya. Olehnya awatnya lagi katanya kata hadirkan adanya budingan deh. Kata baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nya biji pual ya teh katanya sampai mengkam baca aju. Puh hukum baca Allahu akbar kabira. Tuna
tunan ku hai ni hana ku baca jeut yang god bagi buta baca pakat be rukurang ilanya semayang main ke pegah punya hana tak baca doa tidak kan hana tahu pegah hana tak. Tapi dalam Al-Quran ke nekjing yang udah lama dalam tulis ya tantun ngen alih takbiratul ihram menyai luam tulis alih takbiratul ihram nekalan dalam kurung firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Apa makna aqimus shalah? Berikan hak salat, dirikan olehmu akan sembahyang. Apa makna dirikan akan sembahyang? Pedang sembahyang. Apa makna pedang sembahyang? Hak sembahyang. Tak koh-koh lagi dia. Giyo buat jarau, buat. Be orang hatena jarau, hantar tembut. Orang haten kamu ilah ke hawa dia kena buat. Kita yang tak boleh hawa di hana tu. Dumpu mana? Olehnya giyo baca doa iftitahnya hak sembahyang. Nabi hana pernah nak ubah doa iftitah. Pakan katanya. Baru dah ubah. Yang kekun orang yang cuma bahagian daripada sembahyang. Orang cuma sembahyang. Orang korupsi doa sembahyang. Jadi dia akan pengtau sembahyang pun. Jadi orang mati laginya di saat kita tidak menunaikan semuanya yang ada dalam salat, apakah itu sunat, abad, hay'ah, rukun, semuanya. Di saat ada yang kita tinggalkan secara sengaja, maka berisiko yang janji Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar jauh daripada harapan. Pakan katanya haitim gad-gadakai. Yang pertama kucung katanya hana gad bere. Pakan hana bere kucung karena hana tatem bere menduk. Nak mendek kata baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard sampai dengan Nabi la syarikal inna salati udah pupah-pah baca baik takkan inna salati hana mutasyadid inna salati kemudah salat mudah salati ya damir mutakallim kemudah ini inna salati bahwa sesungguh salatku menyatakan inna salati alif lam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tak pahami katanya baju-baju olehnya buta tim baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim segolong tak baca bismillah nyan hak temayang menan yang keperno Nabi tanya oleh Jibril kenapa Allah duduk bagdanya kamu lagi dan kekalkan niat itu sampai selesai sholat. Artinya watetakun dia katanya bismillahirrahmanirrahim betingat nyo Fatihah hukum Fatihah wah oleh tak baca ayat ka selesai Allahu akbar tak rukunnya betingat nyo rukun sembahyang. Ini adalah bahagian yang penting daripada sembahyang. Sampai dengan tak halep bertatepe ini adalah rukun yang terakhir daripada sembahyang. Nyo yang gekeun hadir hati. Artinya tanyo hana lale. Yang gekeun lale puan yang tak buat le tanyo hana teteh. Tengah tak baca Allahu akbar tengah tak baca Fatihah. Kainakah min di masjid. Macam air belum kena. Buat kena. Dari wang le lembat hal. Adapun tengah dua tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullillah ija juga wala tali jawai tengah tak semayangnya hana teteh pakan hana teteh getanyo hana pernah terpikirkan yang getanyo lakukan yang adalah perintah Allah. Nak kejadian Nabi ni pengapa di saat engkau lakukan kebaikan hadirkan dirimu sendiri berdiri pada posisi ihsan. Apa itu ihsan? Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinilah kita sedang menghadap Allah. Selesai. Kehendak dari Allah, Allah gepantau dia. Allah degeu dia. Nyan lagi nyan diu.
olehnya wadah takbiratul ihram guyu berjarau etna tabut mereka dalam kitab Hadwa Mangkiben bertentangan dengan dua bahu. Posisi tangan pergi yang sunat hukum. Kita ada orang tali lagi tengok kan. Mungkin tak dia. Kaki ya. Baik mana orang ada. Dia orang kena main tilai. Kau habis lah hilang kah. Iji antara kaki uya dengan kaki unang jengkai. Dah nak payah tak timpat ben ke kang mang lah dia. Hampas nanti malam penyak le dong yang le kedehnya kau itu. Nah urang tang yang lagi yang pak ke pupas bertimbang tang kiblat. Okey. Menya inoi batam tadeng. Aturan sembahyang menghadap Kaabah. Kiblat menghadap Kaabah, berdeh Kaabah. Mai batam tadeng na Kaabah. Pati dua Kaabah bawa di kaum lain. Tapi orang yang arif tak nyentuh ke yang Kaabah. Ladzat kat orang temayang ke Kaabah. Makanya punya kenambang baik nak ubah nak umrah julai. Ngatang yang Kaabah yang kibang bentuk dia pura wada pegah adanya mustaqbilal kiblati. Kaabahnya pada depan dah. Tengok ada nak dengkui pegah Kaabah nak goje je ti dia. Ai tengok orang nak hoja. Nyen kaki katanya kaki uya dengan kaki una terjengkai je. Kabere kali tedeng kaki kasiap bet tapang no oleh bet beut biar tak tenang artinya persiapkan diri dia untuk sembahyang kabere mendung ka selesau olehnya mau tetek di tanah baca doa tanah baca bewe ada keberah dia baca kulun rabbina tapi dia makin dah baca makin berat tu lain je tengok yang je dah kemalon dalam temayang anak ada kucing dah apa yang tengah dah temayang dia hibangun dia tiji kaijak gede yang lain tengah dah temayang dia tengok pas pedu ada ji nyendeh mendung kacau yang kata temayang kacau dia cesong jadi jarau katanya positif pun lagi yang biar tham tak relax sebab sembahyangnya relax dulu. Pergerakan yang ada dalam salat adalah pergerakan untuk menetralkan semua urat-urat yang terkunci. Yang nanti rukun antara kepegah ke rukun bupah posisi jaro bupah ber bupah baik sampai mengkilah dan baik dia turn hak semayang lagi yang kagak pegat dari Rasulullah. Man pada depan Nabi kepegat laginya. Hai mono, tanya hana mesti hana merempok dengan Nabi dia awak yang kepegah laginya hana merempok sih. Mai Nabi nak keun sallu kamara itu muni usalli ka sembahyang le awak terus lagi elong sembahyang man kiban hi Nabi sembahyang na sahabat tukang kalon kana buci udanyo tukang niat tak dengar mentah teman dengan sahabatnya dia biar nama nampak na kita empat kadang salah kitabnya maya salah kitabnya kagak ada kan buku sampingan orangnya mantan terjaga usia aja ratusan tahun tapi maya buku tak ikarang-karang lawenya yang tiga terkait ulun baca kadang melakukan orang ada tak berjarah dia kalau ada kan usalli fardha nya mata katanya bekal lurus gede poila gede bentar dia usalli fardha al-maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblat nya iku imum dapat ada makmuman lillahi taala Allah nyombut tenten hana mayang dah hana Allah kan menentesi menyantai si tarik tangan lurus nyantai si nyokan mentilai biar Allah dan baik mana Allah agar awak tarik tenaga dalam atur pernapasan hana ya Allah nyo nak jaronya ke ba nyo anak punya pohon anak jaro inang nyo bertentangan dengan kedepok ibu jari bertentangan dengan nyebutrai ke mengibasan siapa dah kun paninya nak kelinya tapi 17 tahun kai batamnya nak jelah apa kena purana ni nya bahasa katanya nyo na bahasa Indonesia noi
Nak kerja buat di bahasa Indonesia dia pegah kata dah. Pokoknya nyo kana contoh. Nyo ya hana dia bahasa Aceh jing yang kena nyo. Yan nak payah bersentuhan hana. Allahu Akbar. Wate kadru bakbar mata tanyo pina dari ke gede biung yang buat tempat sujud. Intang tak perlu ulai ada sujud. Inan tak perlu talak yang kena ni. Allahu Akbar. Nyo kata perlu nya mata ka kena. Nya tak baca Fatihah putra yang tak baca doa yang tidaknya mata tetap inan. Ana pinah. Ana nging sampai. Bentri dia mana? Terus urang sampai. Nyan ku popai dulu semua. Tithan ku cuma angguhan ku cuma. Nah urang katanya hai dengku punya tegedi datang mayang itu han ku cuma ku punya kelam sepul. Makai bantit ku pun dalam lempu. Pak. Ku cuma punya dalam lempu. Nyan makan dalam lempu bak mata te hurung pergi. Dum lampu anti mah. Maka ji sunat nan depe. Gesunatkan untuk pakaian salat jangan banyak warna. Ya, ni hijab. Jadi bek bajenyo, bek baje je, bek leutan warna yang lagak warna putih, musalla putih, olingan baje putih. Tapi menyetekedi banyak warna, maka matamu akan selalu membaca. Dan makruh memakai pakaian yang warna-warni pada salat jamaah dan juga salat hidrau menyeduh daging kedro tu. Em terkedinya mana kan? Nyoi jaluk. Rupung yang kena. Mana? Si ikun kerawai. Nyan bak ruang kedanyo nam tulis nam menggambar Mato Herli. Nyan awak dang ilikut kai parit tha. Kita apa? Nyai tanyo ilikut kalau tak kek tang naya hana timang. Nyan tahu tanggung jawab awak pakai baju warna. Menanti leurina baik dia pakai lukum buruden. Buku rukum terbordil yang kena bungong-bungong tu macam-macam. Nyan udang hitam pe telah kepakan lagi nyo bungong nam dia lagi nyo kucuk. Nyan hana kucuk kok gara-gara bungong rukum tanyo tanggung jawab. Oleh nyan wadah tak peduk jaro. Allahu Akbar. Abih bar jaro berkaitan nyampai itu leher ning anak jaro iup mom deh iup puting susu yang ini Allahu Akbar. Pubrak kena uya becut nyo jaro yo regam jaro nyo tina belhu yang lain regam tina belhu mengisyarat mandum anggota tanyo terkunci kepala lagi nyo lain baik bergerak yang lepasnya ini hanya hatimu yang lurus untuk Allah. Hana yang kuriang yang kalian kepegah lagi kitabnya kalian sip alasan mendu. Mana uri puduk jarawakan ini kok pati puduk. Ini tiju mungkin ya. Puduk jarawakan apa hukum? Sunat. Hana putran lebih jangan yang hukum berai. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hana totam. Yang baik mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Nyo betul kamu gerak-gerak jero. Putra tiblah tumpang ki Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tapi nyo baik nak praktek ber. Dikira tidak nendrek. Nah awak puduk jero ina. Nah Allah. Oh. Nya golong deh dah kebiji hantar jedang kita samping gada betul. Nyan ada yang lagi-lagi nyan itu konyol. Mungkin Nabi ada kesemayang ke pelumah mak sahabat punang gekap ikau antang na urang kena po hananggu. Jadi nyawa ino nyo tabe-tabe ino jaro. Kipan posisi jaro wati tabut. Nyo yang kepegah benar. Yarhal nya dalam bahasa Arab kepegah giyuple. Allahu Akbar. Posisi tangan gekenuyuk makruh genggam kabdu tapi irsal
dan guyup penjara baik mana api longgar lagi biasa. Allahu Akbar. Pu alasan guyup lah jaro supaya dada anggota termasuk bandung jaro katanya menghadap kiri menghadap kiblat. Nyen etnan tak tujuan guyup makruh. Makruh menutup. Pu mana menutup? Menutup. Hana taplek, hana tapahak. Regap. Melainkan karena odor. Teh karena odor. Hai kiban dan buka. Edanyo jaraw saya kasih ko. Tengah sakit nyok odor ke. Adapun na sesuatu pulain. Yang membawa kepada hanjir taplek. Ngan gebuma. Berarti pahala katanya mantan tetap lagi biasa. Dan hendaklah membetulkan kedua hujung ibu tangan kepada kecepong dia kau dulu kecepung telinga kagaknya anju home yang bahasa Indonesia nya kagaknya nyakang ke home dan di punya disudahkannya mengangkatkannya kedua tapak tangan itu serta kesudahan takbiratul lagi ada pegah gunung berarti punya kabeh Allahu Akbar pajan taputren jaro robar bekai tren jaro jadi tidak niat gunung be awai ni ngan takbiratul ihram yang god menyertai dari alih dan niat segala robar bekal yang mengulang-ulang niat kena tanya urut Allah kena nama nyandet naga penghaduran kibanhi urang yang geulang-ulang takbiratul ihram nyo kapori pelu wallah mantap ayo dari ada mode urung ro kan tip dengar ro bukan kadua uro 2 malam 20 minit ayo dengan lu nang kerja hana lundu biar hana lundu biar kata jadi tu kuno jempo dua yang dulu dia kata dengan lu di tengah himbang maghrib dengan dia temannya kan baik dapat dapat tubuh yang rehat baik dapat hadat tai terahat kalau ada dua tiada kata tahu menggunung anak pegali tapi betina 2 jam nah tanya jawab mir dekedi nah tanya jawab mungkin 15 menit tapi ya berarti positif lupa nyo positif lupa 15 jam ro nak positif lupa kan ya kamu tahu ya tapi awal ini wajib itu meja ini gua kaget ya, alhamdulillah malam ini sudah sama-sama kita mendengar paparan daripada Habiyah yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan barakah kita semuanya. Kemudian selanjutnya kita memasuki dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, baik yang menyangkut dengan pembahasan yang dibahas tadi oleh Habiyah atau di luar daripada tema. Insyaallah. Dimulai daripada ya Bang Darman, silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Saya menanyakan di luar daripada bahasan, cuma tak jauh-jauh. Ya. Tadi guru kita menjelaskan tentang waktu sembahyang itu pikiran kita kemana-mana. Ini dalam sembahyang. Yang mau saya tanya, bagaimana kalau kita lagi berzikir? Di saat kita waktu permulaan berzikir kita khusyuk. Karena kita zikir itu banyak, mungkin lebih banyak lah, lumayan banyak. Tapi di tengah-tengah atau sebelum sampai ke tengah atau mau dekat terakhir, kita
mulut kita bergerak terus menyebut seperti itu. Namun pikiran kita lari ke tempat lain. Apa itu kita berdosa? Apakah kita mendapat pahala? Sekian, terima kasih. Nanti ada satu lagi. Sekalian terus. Ya, langsung Bang Jarwo. Ini yang kedua. Ini karena saya pribadi dan orang lain juga mungkin bekerja juga. Saya pekerja. Jadi di dalam lingkungan kerja saya itu ada satu perusahaan yang saya ikut, dan ada juga yang lain perusahaan. Ya. Di perusahaan saya itu banyak makanan. Jadi perusahaan banyak menyediakan makanan untuk kita makan, untuk orang-orang terutama untuk kita ini. Ya. Tapi tak habis, banyak itu. Namun kita sering kasih kepada orang yang bukan perusahaan kita, karena mereka nggak punya, kasihan kita. Kita kasih kepada mereka. Nah, apakah berdosa kita memberi itu? Dan apakah kita mendapat pahala memberikan kepada orang lain terutama mereka bukan orang muslim? Ya. Sudah Bang Jarwo? Sudah. Ya, insyaallah. Ya. Ini udah hari di sini. Beres. Ya. Jadi berzikir ini saya coba jawab. Untuk lebih sempurnanya nanti disempurnakan oleh guru kita bersama. Salat yang gak khusyuk, Allah tidak akan pernah peduli dengan nilai salat orang yang gak khusyuk. Itu kalau seandainya kita udah lama belajar kitab Syiarus Salikin, berarti sudah sampai permasalahannya tentang masalah salat yang gak khusyuk. Bahkan orang yang gak khusyuk dalam salat akan ditimpa masalah macam-macam. Kalau orang mengatakan kalau kayak gitu saya nggak mau salat lagi, itu lebih bermasalah. Karena dalam aturan ibadah, walaupun tak ikhlas tetap lakukan sampai engkau khusyuk. Sebagaimana orang setelah bertobat terjatuh dalam dosa, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi. Sampai kapan kita berkelanjutan kayak gitu? Sampai kita bosan melakukan maksiat. Artinya teruslah bertobat walaupun sering berbuat dosa. Walaupun kita nggak khusyuk dalam salat, tetap lakukan salat. Karena di situ masih ada perintah imtisalu awamirillah, kerjakan perintah Allah. Udah. Ini masalahnya zikir. Kita berzikir, hati kita kemana-mana. Mulut kita mengatakan la ilaha illallah. Mula-mulanya kita bisa aman, hati kita aman. Paling tidak hati kita mengikuti sebagaimana yang diucapkan oleh lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati juga mengatakan la ilaha illallah. Walaupun kita nggak bisa mentafsirkan makna daripada la ilaha illallah yang sebenarnya. Maka dalam hal ini para alim ulama termasuk Imam Nawawi membicarakan masalah pertanyaan ini. Bagaimana jawaban pandangan beliau? Kalau kita membaca Al-Quran kita tak paham artinya, kita terus membaca, mata kita melihat, kita ingin mentadaburkan kita nggak bisa, bahkan hati kita kemana-mana, masih diberikan pahala. Berbeda dengan zikir biasa yang mendapatkan pahala, yang bisa menghadirkan hati sebagaimana diucapkan oleh lidah, la ilaha illallah. Kalau makna harfiahnya tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sampai pada angka yang entah keberapa kita menerawang, pikiran kita kemana-mana. Berdosa kita enggak? Tidak. Tetapi adab itu kurang. Kalau seandainya kita biarkan terus menerus, nanti baru berdosa. Dosanya kenapa? Karena kita meremehkan perintah. Lama-lama salah. Nah, kalau seandainya kita telah berusaha untuk hadir hati di saat zikir, tapi tetap hati itu berjalan kemana-mana, di saat kita udah sadar, balik lagi.
Ini malam ini kita berzikir misalnya 100 kali. Pada angka 60 sudah mulai. Kita sadar kembali pada angka 80. Bagusnya yang 20 ini kita ulang balik. Supaya kita terbiasa untuk berzikir dalam keadaan khusyuk. Dosa, kalau seandainya nggak khusyuk ada berdosa? Tidak. Tetapi kalau seandainya kita biarkan, yang penting kita berzikir, cuma lidah yang berzikir, sedangkan anggota lain tidak, berarti kita tidak ingin memahami apa daripada makna la ilaha illallah yang sebenarnya. La ilaha illallah bukan sekedar la ma'bud illallah, la mawjudu illallah, bukan sekedar itu maknanya. La ilaha illallah, la ghaniyun illallah. Ghani itu sifat Allah. La ilaha illallah, tiada yang terkaya kecuali Allah. La ilaha illallah, la qudrata illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La ilaha illallah, la nahyun illallah, tidak ada yang bisa melarang kecuali larangan Allah. Maka makna daripada la ilaha illallah kalau seandainya kita kumpulkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku akui kecuali Allah. Engkaulah yang sah memberi perintah kepadaku, engkaulah yang sah memberi larangan kepadaku. Apapun perintahmu, walaupun kecil, walaupun aku gak suka, tetap aku kerjakan. Apapun yang namanya laranganmu, walaupun aku mau, tetap akan aku tinggalkan. Jangan melenceng. Mulut kita la ilaha illallah, perbuatan enggak. Itu berarti yang kita berzikir itu kita belum paham. Kita diperintahkan sampai dengan paham. Jangan ambil kesimpulan, oh kalau kayak gitu saya nggak mau lagi berzikir, karena nggak ada faedah. Tetap ada faedahnya. Faedahnya di mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca yang benar. Jangan mengejar angka, akhirnya ada kalimat yang hilang. Ini bahaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La itu panjang. Lam alif kan panjang dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya keluar dari dada. Untuk menghentikan ha, maka ada kalimat hamzah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hentikan makhrajil ha dengan hamzah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, nanti la ini lagi tidak panjang dia. La ilaha illallah, 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 illallah. Kan penajuh ya. Mai long latih kuna. Yang meratib latih mendang betikan kan tahu, balik lam. Oh hansip apa? OBBT. Mana? Kan salah. Idanya mana bakta ibadat, kita dalam beribadah, dalam berzikir itu kita harus tahu aturan. Orang berzikir, cicoknya koron ku sampai. Bayana budro. Orang berzikir itu duduknya kayak gini. Nampak Pak? Lutut kita gini. Tangan kita disuruh taruh di sini. Ini bagi orang yang mula-mula berzikir. Apa ini? Punggung kita lurus. Jangan bengkok kayak gini. Adabnya menghadap kiblat, pakai baju yang bersih, kita punya wudu, kalau bisa bakar minyak. Bagi orang yang nggak takut datang hantu. Sebenarnya memakai wangi-wangian dalam zikir itu untuk menghadirkan para malaikat. Di mana ada majelis zikir, malaikat itu pasti hadir, pasti ikut dia. Para malaikat itu hadir. Jadi tarangan kita kayak gini, mata kita lurus ke depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok bisa geleng-geleng kayak orang datang ke diji? Gini-gini. Enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa illallah berhentinya di sini? Karena yang diarahkan hadirkan Allah di dalam hati. Paling tidak hadirkan dulu namanya.
maka ikuti lidahmu dengan matamu, lihatlah ke hati, ke arah posisi hatimu. Duduknya gini, nafas kita yang normal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, ada yang hilang, ataupun ada yang diperintahkan panjang, akhirnya pendek. Berarti nanti berpindah dari la, kalau la yang lam alif ini namanya lam nafi, bermakna tidak. Kalau la yang tak panjang nanti lam amar, bagaimana jadinya? Terus la ilaha, bukan ha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kita baca terlalu panjang, kalau seandainya makhrajilnya kita jaga, makhrajil hurufnya kita jaga, tetap bacaan kita benar. Contoh, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tapi menyeidinge le urang di luar kahanam pule nyampe boleh. Maka ditangi burung berzikir tajam, li mele, li kan tapi tajam, hana gambara, hana rehin, kan lebun re, idang ketala. Nah huruf yang kada, lagi urung kena, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamateha, padahal menyemateha ubiraya, ada ubiraya, nama ho dan debu. Ilahun, la ilaha illallah, la ilaha nyan hanya ilaha Tuhan menya la ilah nyan ke hanagi wakau kan mengejar angka tapi mengejar benar. Lebih baik sedikit benar daripada banyak salah. Tadi pertanyaannya, kalau seandainya kita nggak khusyuk hati dalam berzikir, menerawang kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, mulut kita mengatakan la ilaha illallah, bagaimana hukumnya? Adakah dosa? Tidak. Tetapi kalau seandainya kita anggap tidak ada bermasalah, itu baru kita bersalah, mempermainkan kalimat zikir. Yang kedua, kita kerja di suatu tempat. Pada tempat itu biasanya ada disediakan ala kadar makanan. Di saat waktu rehat ada makanan lah. Ataupun di saat kita lagi makan, ada orang yang juga kerja tapi nggak sama tempat kerjanya sama kita. Orang itu nggak bawa makanan, kita ambil ini makanan, kita kasih untuk orang itu. Boleh apa enggak? Ini yang perlu kita jelaskan dulu. Makanan yang diberikan oleh yang empunya pabrik ataupun yang empunya pekerjaan, kita cuma bekerja di situ. Makanan yang diberikan itu milik kita pekerja atau yang milik kita yang kita makan. Yang enggak kita makan nanti diambil lagi sama pemiliknya. Ini masih jelas dulu, baru kita tahu bagaimana hukumnya. Tapi biasanya yang sudah diberikan itu, yang empunya makanan tidak lagi peduli mau kamu bawa kemana, itu hak kalian. Kita membagikan. Kalau seandainya kita nggak mau bagi, itu akan mubazir, tidak ada yang makan. Kita berikan untuk orang yang lain. Boleh kita bagikan untuk orang lain, tetapi yang kita bagikan ini mesti milik kita. Tetapi kalau seandainya misalnya kita di sini, kita yang ada di sini bekerja pada satu pabrik, ini teman-teman kita semuanya, ada kue di situ banyak, dibawa oleh yang mempunyai pabrik. Orang itu memberi sedekah ataupun memberi makanan percuma bagi kita. Kalau seandainya kita makanan yang telah dibawa ini, yang telah diberikan untuk para pekerja, memang yang mempunyai makanan sudah ikhlas. Kalian mau bawa kemana itu terserah hak kalian. Kalau kita ingin mengambilkan 1-2 biji, kita berikan kepada orang lain yang nggak sama tempat kerja, kita mesti minta izin sama teman-teman. Bagaimana kalau seandainya ini makanan kita bagikan kepada bapak itu sedikit, boleh nggak? Kenapa kita mesti minta izin sama teman-teman? Karena ini makanan bukan milik kita pribadi.
Toge telah memberikan untuk kita yang bekerja. Berarti ini milik bagi semua orang yang bekerja. Maka kita harus minta izin. Kalau seandainya kita udah minta izin, kita minta sama teman-teman, boleh nggak saya sedekahkan? Boleh nggak kita ambil ini sedikit, kita berikan untuk orang itu? Teman-teman kita mengatakan, ya boleh, nggak apa-apa, kasih aja. Kasihan dia nggak ada makanan. Kita mendapatkan pahala yang sama. Kita mendapatkan pahala, Toki mendapatkan pahala, teman-teman juga mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya kita ambil, nggak kita minta izin sama teman-teman yang sama tempat kerja, itu salah, karena ini makanan syarikat. Dan kalau seandainya kalau ada makanan yang nggak habis kita makan sesama karyawan, itu Toki akan mengambil kembali, itu tidak boleh, berarti nggak ada izin. Yang kita berikan kepada orang yang di luar, yang tak sama paham, tak sama agama. Yang kita berikan itu orang yang membutuhkan makanan, tapi dia itu bukan muslim. Boleh nggak kita berikan? Boleh, atas nama kemanusiaan. Tapi jangan kita niatkan kita membantu dia supaya dia bisa lebih kuat berbuat maksiat. Kira-kira begitu. Kak? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang hid. Biasanya sekurang-kurang hid itu 1 hari 1 malam dan sebanyak-banyak suci tidak ada batas. Ya. Dan sekurang-kurang suci 1 hari semalam, terus sebanyak-banyak suci tidak ada batas. Sekurang-kurang hid 1 hari semalam, sebanyak-banyak hid 15 hari dan 15 malam. Ya. Tapi bagaimana kita hukum dalam 1 bulan itu 2 kali suci, 2 kali hid? Apakah itu dihukum dalam Hid? ibadah? Ataupun hid? Berarti pertanyaan 7 ini hari suci, 7 hari hid, 7 hari suci, 7 hari hid. Jadi 1 bulan 2 kali suci, 2 kali hid. Itu dihukum darah istihadah atau darah hid? Jelas pertanyaannya ya. Pertanyaannya, bagi perempuan yang sudah akil balik, baliknya itu dengan datang men ataupun hid, sekurang-kurang hid sehari semalam penuh 24 jam, sebanyak-banyak hid 15 hari 15 malam, sekurang-kurang suci juga 15 hari 15 malam, sekurang-kurang hid sehari semalam, berarti sebanyak-banyak suci tiada batas. Karena yang selain daripada masa hid dalam sebulan itu dihukum suci. Yang jadi pertanyaan, adakah orang perempuan berhid dalam sebulan 2 kali? Mungkin lagi pertanyaan. Ada. Contoh sebagaimana yang barusan dicontohkan, ada perempuan dia itu hid 7 hari 7 malam, berarti sisa yang tinggal daripada bulan yang akan beliau hadapi, berarti sisa-sisa daripada hid. Misalnya kita ambil contohnya biar mudah, tanggal 1 sampai tanggal 7 orang itu hid, berarti mulai tanggal 8 orang itu suci. Kalau hidnya 7 hari, berarti kalau seandainya bulan hilaliyah 30 hari, tinggal masa sucinya 23 hari. Dihitung hid ataupun tidak, pertama sekali antara hid pertama dengan hid kedua mesti mendapati sekurang-kurang suci. 7 hari sudah, tinggal 23 hari. 7 tambah 15, jumlahnya berapa? 22, berarti tinggal 8 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 7 dia hid, tanggal 8 sampai tanggal 22 dia dalam keadaan suci karena mendapati 15 hari. Tanggal 23 dia melihat darah lagi, maka darah yang kedua itu hid. Kenapa? Karena alasannya sekurang-kurang suci 15 hari si perempuan telah mendapatkan masa
kaedah suci. Tapi kalau seandainya tidak mendapati suci 15 hari, contoh tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid, tanggal 8 dia suci, tanggal 20 dia melihat darah lagi, maka sucinya ini dibatalkan. Kenapa? Enggak cukup syarat hitungan untuk mendapati sekurang-kurang suci. Berarti darah yang kedua darah pasir. Mayat terjadi hana merempok 20 15 huruf nyen pasit ati pasit berarti istihadah nyen kibancara iganya. Maka di saat kalagenyo di saat kejadian kalagenyo, maka dalam pembicaraan ulama-ulama fiqh permasalahan tentang haid yang melenceng betul bagaimana wajib si suami mengajari istrinya tentang haid. Nyen kan hak urinang yang mahi urinang yang tanggung jawab tanya apa? Ada agaknya tapi gaknya poi tanya tanggung jawab dengan urang agam wajib gemurno masalah menyahana baik mengkawin dengan anak kau masalah main kau kawin bagi biak nak berat mudah begah malam ayo tengah tanya ke ada juga olehnya urang inang bejut uragam bejut menya masalah haid ini masalah rumit. Kenapa? Ada cerita istihadah, ada cerita haid, ada namanya haid, ada namanya nifas, ada namanya wiladah, ada namanya nifas. Di saat si perempuan terjadi masalah kondisi badan, maka darahnya itu berubah. Biasa darah merah, nyokai hijau, hijau itu beda darah. Tapi pahlawat darah warna hijau, maka yang kalian kuasapkan darah itu tiga warna, merah, pekat, terlalu merah, agak kehitaman, dan terkadang-kadang agak menguning. Darah yang cair, lagi darah menjampungan ia luka. Olehnya di saat gaknya hana sehat, terkadang-kadang haidnya berpindah tanggal dia. Biasanya tanggal 1, tiba-tiba tanggal 1 dia tunggu nggak datang, tanggal 15 baru datang. Berarti masa sucinya itu sudah terlalu lama. Di saat katruk tanggal 15 nyemnya udah kana dia beut gegira nyen kenhi gegira isyata menurut pondro ke sebab biasa tanggal ta nyen kenjong gaji be. Haid bukan masalah gajian tepat waktunya saya keroi. Yang menjadi masalah di saat mutahayyarah nyo mumang ketunggu kiban mutahayyarah lagi model beno nyen kara mutahayyarah lagi yang tayang kana urinang 20 hilang tibeligeun nyo yang yang te dan terkadang-kadang tanggal 1 sampai tanggal 7 itu darah warna merah. Nah kejadian le urinang begitu berarti tanya menyahan degung yang kerawa ge payah tahu le nyo menja menyegaknya tahu itu cok legeneu maka karena haid yang benar haid be haji lebih berat punya urang sakitnya anak nompo ino yang jadi masalah tanggai 1 sampai tanggal 7 merah tanggai 22 sampai tanggal 8 kai biu ka suci ka maya tanggai 20 kan dalam 15 orang sebab benar tanggal 22 baru 15 orang tanggal 20 itu dia dah haid kan merah lebih berat kalau ke kupinya nyu yang nyehi yang ter pan kagak beri temayang 7 roh nyu katro lah mana gundang nyu kamu mang wadah kamu mang yang pergi maka guyujruk yang lebih kuat berarti yang kagak beri temayang ikut kata dengan syarat nyo yang ile pada umur itu biat tanggal 20 kai itu biat pada umur itu biat monya itu biat hanai dang-dang ka lebih 15 urau nyanji yang betul nyo le urinang ate lagi meno ganyan tetrai nyen kejadian lagi-lagi mana te le bebah pada urinang le masalah ji tetap bermasalah karena haidnya menurut kondisi itu wate itu biat hanai dang-dang nah udah neganya itu biat bulan mau bulan itu biat darah tapi hana meninggal itu biar bercuy hanai dang-dang kai 15 orang kalau lebih jai juga tapi
nyai gaknya nahir buhana mengenai debit betina man pada murah hir gaknya nyampe hadanya pak mah ke mak gaknya pada urah hir mak gak hanale kam meninggal tanya pak ag tanya ag pi hanale ka jawai tanya pak ada gak hanale kam meninggal nyan tanya pak urang kampungnya pak gemlai yang upah menjud pak tahu pak rumah guimu kadang rumah guimu nyu yang keken pemeriksaan Imam Syafi'i secara istiqra. Geja ke perintah Imam Syafi'i kan dia perintah tahu dia nanti umum tu. Artinya hukumnya lah kampungnya pada umroh biasa. Kepegah dia keken laganya. Dan pertanyaan Allah ada kamu tiga masalahnya. Kebiasaan orang yang telah hamil, perempuan yang hamil, dia itu enggak ada lagi datang bulan. Benarkah demikian? Benar pada kebiasaan. Tekedi urinang tengah mume itu biar darah dan yang tengah hamil. Gekalan darah, yang darah yang itu biar nyempur darah. Kan pendarahan lengkau, kan penyakit. Darah yang itu biar tengah masa hamil, yang darah itu kira. Merempuk syarat hid. Tapi menyagak yang tengah hamil ke, itu biar darah hanai dang macam-macam. Bayi hanam mengganggu. Cuma darah ya. Kamu boleh yang istihata. Yang kan hid, tapi punya itu biar tiuro di malam, yang hid. Menyat dekedi, ganyan tengah hamil ke, itu biar darah tiat, yang hana itu biar le, gepre hana tro ile, yang berarti darah yang itu biar yang penyakit. Karena papa le mantuk ataupun darah panel. Yang kena pegah menau, na urang lang kampung tengah mume gurina, gekalan tak itu biar darah, ganyan tengah hamil. Dia melihat ada darah yang keluar 3 hari 3 malam. Gaknya tetap bermayang. Gekiranya pendarahan ataupun yang gekira istihata. Sebab yang biasa gedengar urang mume hana lidah darah. Biasa hana lidah darah. Temu nya tengah puasa lebih lah. Sebab darah ieu panjang dia nya kadang nya tengah hijau puasa tunan. Menang kira-kira. Hana tahu pajuh itu biulua. Tapi nyoka tak. Mantap. Oh, tamu dulu. Insyaallah ini yang terakhir karena Abia kuno naruh mujegot masalah toleransi dalam ibadah. Ya. Begah masalah puasa apabila uzur kan jadi kantor dengan fidyah. Ya. Sedangkan sembahyang memang hana cara sama sekali untuk ditinggalkan. Ya. Yang kata kuku kampung lagi kuku kafarat nyarat ngaideng. Ya, yang berat agak. Yang grong pertanyaan. Perintah dalam sembahyang itu perintah yang ada dalam Al-Quran menyahana datang memahaminya dakwah tadi. Karena ada orang yang berprinsip tak boleh cekang. Yang kan bubut le dalam kampung ataupun yang kagak bubut le gure-gure tanya mai kampung. Masalah gebuh kafarat sembahyang. Nyen sumber jihad menyetang yang dalam Al-Quran hanya diperintahkan kantong. Tetapi dalam Islam, dalam hukum Islam, dalam etiket katanya orang yang memahami hukum, nah istilah ijma dan qiyas. Puasa rukun Islam, sembahyang juga rukun Islam. Yang puput buh kafarat sembahyang adalah ulama besar. Walaupun beliau tidak mengatakan beliau itu mujtahid tarjih, tetapi beliau itu diperhitungkan kalimatnya tajud suki nyan urang lehum nama ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan ayahnya itu mufti besar di negara Irak. Jadi genyen ke pun yang kulaku iganyen gekias karena sip alasan ada kegalen gekias mata Allah urun tinggal sembahyang ba urun tinggal puasa cuman menyemasalah sembahyang hanjir gantau dengan udep sebab yang gepuput lesuki wate kali meninggal saudara dan beliau bahkan mengqadhakan salat yang ditinggalkan oleh keluarganya. Nyai kanya dengan semayang droge ke kata semayang ke kata ke urut lain iban cara genit saja lu semayang perlu ke tipulan ke semayang dia biasa
Man ejit laganya puasa jit yu kata Pak Go. Yang kitabnya mau tinta tulis. Yang kitab tabilah yang payah menerima pegah bab masalah orang yang tinggal puasa selama udah kan payah gebuk dia selama menyatakan di hana kata payah gebuk dia bersempurna. Puasa tetap gayu kata. Nah orang kena kata puasa agaknya. Tapi ketika meninggal kami tengah udah lanjut. Mata ayah gedanya kan lang bulan Ramadan beratakir ayah ke tak benda gede tak pegang abu ben puasa dulu tengok ibarat puasa dulu jeng puasa dulu puasa dulu tahu puasa tamam tengok lang bulan Ramadan man menyatakan di kabeh nak orang yang tim bantu untuk kata kayaknya nabi puasa meninggal mereka nak tinggal puasa nak orang tim kata nak payah puasa jangan nyen dalil duk ada yang nakuput tulak kafarat sembahyang di kampung nyen berdasarkan tajuk suki munyen tanyo dapat teh ganya tak buat hana pateh bet sampai dawa hana buat hana masalah temam yang tajuk na arti yang sedekah hana ruko paling kurang berkah kai dia mam yang tegedit bit getuang lewat dana kala bato mana wakun ulau menyajikan tahu sembahyangan berarti kayak pengungu aja keluar nyau lo alhamdulillah penjelasan dari dia yang sangat jelas karena membayar kafarah itu mengikut ulama suci. Beliau menjelaskan di dalam kitab beliau. Jadi kalau kami di pondok itu mengikut fatwa Imam Sufi. Jadi mudah-mudahan kata beliau, mudah-mudahan dengan kita bayar kafarah maka Allah ampuni dosanya. Jadi yang bayar kafarah silakan, yang tak bayar kafarah jangan juga berdekat. Karena yang bayar kafarah, yang bayar kafarah itu cuma di Aceh, di Banten, kalau di Thailand itu di Padang. Di daerah lain tidak ada. Jadi itu adalah merupakan amalan para ulama-ulama. Jadi kita mengikuti beliau, alhamdulillah ada faedah, ada hikmahnya. Lagi yang berada menjelaskan terjadi keserikahan ini. Nah ini saja insyaallah mudah-mudahan pada malam yang mulia ini apa saja yang disampaikan oleh Yang Mulia Abia mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan insyaallah nanti kalau Allah mengizinkan malam Senin depan kita akan melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sekali lagi kami informasikan malam besok kita semua dimohon kehadirannya untuk hadir di majelis Maulid Rasul, yaitu Maulid bersama di Balai Baul Khair. Insyaallah yang mengisi acara juga Abia. Insyaallah mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita semuanya dan insyaallah mudah-mudahan kita mendapat ridha daripada Abia itu dengan yang kedua lebih tu nak mudah pegang yang mulanya pegang dan yang ketujuh kuno rencana lebih Hawaii lo kena sampaikan rohna Maya tapi kedoro kamu mai di kampung nyolong ya kenam leutan miti yang pertama lu kamu silaturahmi yang kedua lu tengah bidang untuk saling peduli antar sesama umat Muhammad artinya bela-membela bantu orang yang butuh sebelum kebutuhannya itu terlalu berat nanti dia akan menerima bantuan daripada musuh Islam berbahaya. Maka dalam 2 tahun ini saya dipercayakan oleh Ayah Sun ini untuk memimpin barisan sedaumat BM ini. Sebagaimana yang kalian lewat Mbak Media, memang kalau mengerti yang FB negeri BMU pusat. Maka itu dia linginan kalian bergerakan. Yang ingin lo laporkan untuk uronyo narumo yang terbangun daripada kekuatan umat. 65 rumah
yang sedang kita kerjakan rumah mu'alaf 2 unit sekalian dengan pembelian tanah 2 kapling, yaitu mu'alaf dari Tapanuli Selatan. Beliau itu masuk Islam di Labuhan Haji Barat. Rumahnya sekarang di daerah wilayah Labuhan Haji Barat. Kalau seandainya kita ketik di FB BMU Pusat, maka nampak. Dan rumah yang terakhir yang tengah tapegar Nyuhai pun terakhir tengah tapegar Dangdang Nampeng ke Tagara Alok di Langkahan Lodibo, rumah anak yatim yang lantai rumahnya tanpa semen, langsung tanah ni banjir lagi pak itulah. Rumah diri binti bab bini anak yatim 5 terawai rumah mak ikan mungkin anak harapan. Jadi terus berita bagi kamu, akhirnya kamu tempat kamu lantik pengurus daerah. Kalau ni anak pengurus daerah nanti dia kerja, karena mungkin kamu yang kirim labang 3 kilo dari sini perlu Langkahan, tak kirim labang 3 kilo dari sini perlu labang tak teput aku auto hal. Jadi kamu meri pepeng nyarmuhnya tengah dalam pembangunan nyo yang tengah tanah gerak 2 boh yang taboh di Kurung Raya Banda Aceh, rumah fakir miskin. Cuma dari rumah lehmete kali lehmete gepeh terpai tri anaknya 2 boh no ngan tanah. Kebetulan udah teman-teman 2 ke waktu malam terulun tengah raya je kita mang dia udahlah kaso kagak gelung anaknya kabulu yang weh tadlo lung dayang baganya 4 kom berhadro neka kepegahnya apa kepeun nabi ya berlen lung buka nyoduk no beri dalam lung dayang berlain pak ka begli iya tengah raya ini lintu gaknya gemita rezeki pak pilih kru miana merempak bi yang ada pun merempak ke geboblau miana pe geblau beri terbayar belum ni hana rungkeun malamnya tinggal bengah namanya nyambui baju. Maka kamu meri pepeng baju tempo malamnya, kamu yang belum beri baju, kamu yang belum bermano budaya mungkin untuk tertangani malamnya. Narkan tidur 2, kamu juga sedekah baju untuk jajanan umitnya. Rumahnya taboh, rumah di Langkahan, yang taboh, dia bukan di Kurung Raya, yang taboh rumah anak yatim di Tangsi. Jadi etna pergerakan BMU uronyo yang kada pegat dari Aceh Timur berarti kada Aceh Selatan. Tak ingat kepada Padungko yang kalau tadi gayo luas dengan bukan ini. Ngan sebelum salam karena kalau nak pengurus. Jadi lungjak kena termasuk lungjak musyawarah. Lungjak musyawarah ngurung drone malam tinggal akan tagalang donasi tetapi jangan sekali. Jaita cara tanya main bang. Bobo dah pegah hidup binan ilung kemudian kan tugas ilung kan tugas ilung pribadi itu bro tapi geditim adanya mendung pak gedanya urut Islam seberapa yang kita paham duk yang bisa kita bantu tak perlu banyak menyeduk no gedanya dan menjuk-juk mentekan dengar beritanya BMU kai gerak rumah hebat dengan kebuka donasi nampak tapat je no malam ke pipi merumpa na gure no rame-rame celeng ya ija ya padu mendeme mekan dengar berita menang dah rezeki ne boleh wujud. Nejok nak kirim langsung ke rekening BMU. Ngat roh tanya urung bantu umat Nabi Muhammad. Mai hantar bantu le ke tanya syaram tua. Sabok syarat tanya ijo itu. Sabok be? Lagi yang katanya. Kalau kita benci terhadap kemiskinan, kenapa kita tidak saling berbagi kasih sayang? Kalau kita benci terhadap kegelapan, kenapa kita tidak membawa cahaya? Kuput tak berdalih kuput karena kailuk mentauro. Memang tauro je kahiluk. Mai tanya buat ada kuput tak banyak lah. Ya menanglah kira-kira. InsyaAllah malam tengah oleh acara Daci pegah bujelah dan malam tengah tak harap ino di Batamnya benar pengurus tetap dan andai kata menteri dekadi hana melanjut ada yang lung pegahnya kalau pegah katib lung ja Batam lung kun hana lung ja alihan tetapi lung kamari agak berat lung wajud ke lung ja maka lung ja kena lu yang minta saudara lung yang minta ngan Temu punya truk penuh hanangan pupuk kemai lolong. Kamu nak enggak? Semoga mufo. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.